Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Safatul Zubat. Dan pada hari ini kita telah sampai di kemakruhan sholat. Yakni sholat itu kapan dihukumi makruh dikerjakan. Maka di sini mu'alif berkata, qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala, wa tukrahus sholatu fil hammami. Dimakruhkan sholat di kamar mandi. Tentunya di sini yang dimaksud adalah ketika dia sholat di kamar mandi dalam keadaan tidak bersentuhan dengan najis. Kalau bersentuhan dengan najis otomatis bukan makruh lagi, tapi malah tidak sah sholatnya. Jadi sholat di kamar mandi yang dimaksud di sini adalah ketika dia itu sholat di kamar mandi dan tidak bersentuhan dengan najis. Kenapa dimakruhkan sholat di kamar mandi? Karena kamar mandi itu tempatnya para setan. Kemudian ilah yang lain adalah di kamar mandi itu ada bau-bau busuk tentunya, yang mana bau-bau busuk ini menyebabkan terganggunya kekhusyuan sholat. Makanya dimakruhkan untuk sholat di kamar mandi. Kemudian maslahin, dimakruhkan juga untuk melaksanakan sholat di maslah. Maslah itu adalah tempat pakaian dilepaskan. Jadi hammam di sini diartikan juga sebagai hammam Bukhari, yaitu sauna. Nah, di sauna itu kan ada tempat untuk melepaskan pakaian. Di sini dimakruhkan untuk melaksanakan sholat di maslah, yaitu tempat untuk melepas pakaian ketika hendak memasuki sauna itu. Kemudian wa'aqanin, dimakruhkan untuk melaksanakan sholat di aqan. Aqan dimaknai sebagai tempat di mana ibil atau onta itu dilepaskan. Jadi onta itu punya kandang. Terus ketika dilepaskan untuk istilahnya untuk istirahat, makan atau minum, nah itu dilepaskan, nama tempatnya itu aqan. Di situ dimakruhkan untuk sholat di situ. Ilahnya kurang lebih juga sama, yaitu mengganggu kekhusyuan sholat. Karena ibil itu kan mempunyai kadang bersuara. Suaranya itu mengganggu kekhusyuan sholat. Kemudian selanjutnya wa maqbarah manubisyat, yaitu kuburan yang belum digali. Di sini hukumnya makruh untuk melaksanakan sholat di kuburan yang belum digali. Adapun sholat di kuburan yang sudah pasti, sudah pernah digali, sudah yakin bahwasanya di situ pernah digali, maka hukumnya malah tidak sah. Karena apa? Najis. Karena tanah kuburan itu dia bercampur dengan darah mayit, bercampur dengan nanahnya mayit. Maka kalau sudah pasti kuburan itu sudah pernah digali, hukum sholat di situ malah tidak sah, bukan makruh lagi. Makna manubisyat di sini adalah belum digali, kuburan yang belum pernah digali. Wa maqbarah manubisyat. Kemudian wa turuqin, dimakruhkan juga untuk melaksanakan sholat di jalan. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyuan sama. Ketika orang melaksanakan sholat di pinggir jalan misal, ya mungkin kalau di Indonesia tidak ditemui ya, orang sholat di pinggir jalan, belum pernah ketemu. Tapi kalau di Yaman kurang lebih sering menemui, apalagi di kota. Soalnya di luar waktu sholat itu masjid ditutup, makanya kadang sholat di pinggir jalan. Nah ini kekhusyuan akan terganggu dikarenakan adanya lalu lalang orang, atau apalagi sekarang lalu lalang mobil, di situ akan mengganggu kekhusyuan, makanya dimakruhkan. Kemudian dimakruhkan juga sholat di majzarah. Majzarah adalah tempat untuk menyembelih hewan, tempat
jagal hewan itu juga termasuk tempat yang dimakruhkan apabila didirikan sholat di situ. Kemudian maksihatin bersamaan dengan kesahihan tapi makruh hukumnya. Maksihatin kahakinin wahazikin. Jadi makruh melaksanakannya bersamaan dengan sihat seperti hakin. Hakin itu adalah orang yang dia itu menahan kencing. Ketika orang menahan kencing sudah kebelet, tidak dilepaskan dulu, tapi ditahan terus dia sholat, maka di situ hukum sholatnya itu makruh. Yang mana makruh di sini apa? Tidak mendapatkan pahala. Dikatakan tidak mendapatkan pahala. Jadi secara sah atau tidaknya itu sah. Jadi kewajibannya gugur dari dia, tapi secara pahalanya tidak dapat. Kemudian wahaziqi. Haziq adalah orang yang menahan kentut. Kemudian ada lagi hakib. Hakib itu adalah yang menahan BAB. Ketiga ini apabila mereka melaksanakan sholat hukumnya makruh. Selanjutnya wa inda makulin sholat ta'qi. Ketika dimakruhkan sholat ketika makanan itu hendak akan datang dan dia dalam keadaan sudah menginginkan makan, jadi sudah kelaparan. Karena ketika seseorang lapar, kemudian waktu makan sudah dekat atau makanan sudah dihidangkan. Nah, kalau dia memaksakan untuk sholat, maka otomatis apa? Pikirannya itu akan ke makanan, yang mana kekhusyuan itu akan hilang. Makanya di situ dimakruhkan orang untuk melaksanakan sholat dalam keadaan lapar, kemudian makanan sudah datang atau hampir datang. Kemudian yang selanjutnya membahas tentang sunat-sunat sholat sunnah. Masnunuhal aidani wal kusufu kadzakal istisqa wal khusufu. Jadi ada kaidah seperti ini. Sholat sunnah yang disunahkan untuk dikerjakan secara jamaah itu lebih afdol daripada sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk mengerjakan jamaah dengan cara jamaah. Tapi dikecualikan beberapa. Nanti akan dibahas. Di sini yang disebut adalah al-aidan, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Di sini mu'alif itu menyebutkan berdasarkan afdoliyahnya, yang paling afdol. Yang paling afdol dari sholat sunnah itu adalah sholat Id. Kenapa? Karena sholat Id itu dia disunahkan untuk dilaksanakan dilaksanakan secara berjamaah. Maka secara afdoliyah dia datang nomor 1. Kemudian kenapa dikedepankan dari sholat kusuf? Karena sholat Id itu ulama ada yang berpendapat bahwasanya hukumnya itu fardu kifayah. Kalau di mazhab kita hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kalau di mazhab lain ada yang mengatakan fardu kifayah. Maka di sini karena ada pendapat yang mengatakan sholat itu adalah fardu kifayah, maka dia diletakkan sebagai yang nomor 1 afdalnya. Kemudian selanjutnya adalah sholat khusuful syams. Selanjutnya apa? Khusuf al-qamar. Khusuf sama khusuf. Ya, gerhana, sholat gerhana. Sholat gerhana datang nomor 2. Di sini juga termasuk sholat sunnah yang disyariatkan untuk disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Makanya dia secara afdoliyah nomor 2. Selanjutnya sholat istisqa. Sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Sholat khusuf dikedepankan dari sholat istisqa. Kenapa? Karena sholat khusuf itu ulama sepakat secara pensyariatannya itu disepakati oleh semua ulama. Kalau sholat istisqa itu tidak. Di sini dikatakan di adami al-ittifaq ala masyru'iyatihi. Fa innahu yalil al-khusuf fil fadilah di adami al-ittifaq ala masyru'iyatihi. Jadi secara pensyariatannya itu tidak semua ulama sepakat dengan tentang sholat
istisqa ini. Makanya dia nomor 3 setelah sholat kusuf. Nah, tadi kaidah yang kita pegang tadi apa? Semua sholat sunnah yang disyariatkan atau disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah itu lebih afdal daripada sholat yang dikerjakan secara munfarid. Sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Kecuali ini, sholat witir. Sholat witir kemudian sholat rawatib. Sholat witir dan sholat rawatib itu lebih afdal daripada sholat taraweh. Pengecualiannya di situ. Sholat witir dan sholat rawatib dia lebih afdal daripada sholat taraweh. Di sini mu'alif mengatakan wal witru rakaatun lahda ashri baina sholatin lil asya wal fajri. Sholat witir itu secara afdaliyah, secara fadilah dia datang nomor 4. Karena apa? Sholat witir secara afdaliyah nomor 4 karena dia ada khilaf antara ulama. Jadi Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwasanya sholat witir itu hukumnya wajib. Mereka mempunyai wajib, mempunyai fard. Ada fard, ada wajib. Itu beda. Bedanya fard dengan wajib apa? Fard itu dia isbatnya, penetapannya itu dengan dalil qat'i. Qat'iyah dalalah. Kemudian kalau wajib itu dia secara penisbatannya atau secara penetapannya itu dengan dalil yang dhanni. Makanya kayak sholat 5 waktu, itu menurut Imam Abu Hanifah fard, hukumnya fard. Kalau sholat witir itu apa? Wajib, bukan fard. Tapi untuk mazhab itu berdosa kan? Kenapa, Pak? Kalau witir itu mazhab Abu Hanifah berdosa. Berdosa tapi tidak wajib qadha. Berdosa tapi tidak wajib qadha, gitu. Bedanya di situ. Kalau fard itu dia wajib diqadha, kalau yang wajib itu tidak wajib diqadha kalau ditinggalkan atau lupa. Gitu. Ya dalilnya kurang lebih itu karena Nabi selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat witir. Jadi dimaknai sebagai sholat wajib. Kalau di mazhab kita wajib, fard itu sama. Fard wajib itu sama. Wal witru rakaatun lahda ashri. Salat witir itu dikerjakan berapa? Paling sedikitnya 1 rakaat. Paling maksimalnya adalah 11 rakaat. Kalau afdalnya berapa? Akmalnya apa 3? 3 atau 11 afdalnya? 3 itu adna kamal atau yang akmal malah? Mendekati sempurna atau malah yang sempurna yang 3 itu? Saya lupa malah itu. Kalau nggak salah 3 itu dia adna kamal. Dan sholat witir ini bisa dikerjakan secara fasl ataupun wasl. Fasl sama wasl bedanya apa? Kalau wasl itu tanpa salam. Pokoknya salamnya itu 1 tok, 1 di akhir. Ciri-cirinya gitu. Jadi misal 11 rakaat, salamnya di akhir. Itu namanya wasl. Atau 3 rakaat, salamnya di akhir. Itu namanya wasl. Tapi kalau fasl itu dengan cara dipisah, yaitu dengan bertasyahud dan salam di rakaat sebelum rakaat terakhir. Jadi misal 3 berarti 2, 1. 2, salam, terus 1. 10, 1. Ya. Dan fasl itu lebih afdal daripada wasl. Lebih afdal, secara afdaliyah. Yang dipisah, lebih afdal. Karena ada kaidah mengatakan makana aktsaru amalan karena aktsaru fadlan. Yang amalnya itu lebih banyak, fadilahnya lebih banyak. Salamnya kan 2 kalau fasl. Kemudian baina salatin lil isya'i wal fajri. Ini adalah penjelasan kapan sholat witir itu dilaksanakan, yaitu antara sholat isya dan sholat subuh. Sintani qabla subhi wa dhuhri kada wa ba'dahu maghribin tsumma isya. Nah, ini di sini adalah penjelasan tentang sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah rawatib muakkadah. Apa bedanya sholat sunnah yang biasa dan sholat sunnah muakkadah?
Kalau muakkadah itu adalah sholat yang Nabi itu tidak pernah meninggalkannya, walaupun dalam keadaan safar. Safar ataupun tidak safar, beliau tetap melaksanakannya. Di sini disebutkan sholat sunnah muakkadah yang pertama adalah fintani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya 2 rakaat sholat sunnah fajar. Kalau orang mengatakan itu. Kemudian wadzuhri kada, sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, wa ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa maghribin, 2 rakaat setelah maghrib, summal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Berarti jumlahnya berapa? 10. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Berarti 10 rakaat. Kemudian jadi pernah suatu ketika ada video orang Turki itu kan mazhabnya Hanafi ya. Nah ditanya sholat subuh itu rakaatnya berapa? Katanya 5 katanya. Kok 5? 4 rakaat. Ya itu tadi sholat sunnah rakaat sholat sunnah qobliyah sama sholat subuhnya itu. Jadi totalnya 4. Mereka kalau ditanya itu sholat subuh berapa? 4 rakaat. Ya 2 salam. Jadi mungkin sholat sunnah rawatib yang muakkadah ini bagi Imam Abu Hanifah juga wajib. Karena tidak pernah ditinggalkan Nabi itu tadi. Saya pernah itu yang dulu itu sebelumnya 4. Nah ini dijelaskan. Itu tadi yang tentunya memang ada yang berpendapat muakkadah juga. Maksudnya dua-duanya. Ya, ada yang berpendapat itu muakkadah. Wa sunnah rakaatani qabla dhuhri, dan disunahkan 2 rakaat sebelum zuhur. Tuzadu kal arba'i qabla al-asri. Nah ini yang bukan muakkadah. Yang bukan muakkadah adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu otomatis yang muakkadah sama bukan muakkadah, kalau di total berarti 4. Yang sebelum zuhur. Kemudian tuzadu kal arba'i qabla al-asri. 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini yang ghairu muakkadah, tidak muakkadah. Tsumma tarawihu fanadban tuf'alu. Kemudian datang setelahnya sholat tarawih. Setelah sholat tarawih ini disunahkan untuk dikerjakan secara jamaah. Tapi kenapa di sini kok lebih ini maksudnya kalah dengan witir dan rawatib tadi, yaitu tadi. Karena Nabi Muhammad itu tidak lam yuwadzib ala tarawih. Nabi itu tidak muwadzabah. Muwadzabah itu maksudnya kayak istiqomah ya. Muwadzabah itu jadi melaksanakannya terus-menerus, tidak meninggalkannya. Salat tarawih itu disunahkan. Tufalu tsumma tarawihu fanadban tufalu. Salat tarawih dalam mazhab Syafi'i itu 20 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i 20 rakaat. Kalau dalam mazhab Malik 36 rakaat. Karena beliau menggunakan ini amal ahlul Madinah. Amal ahlul Madinah di kita bukan hujjah, laisa bi hujjah. Jadi ada dalil yang dia itu muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf fi. Muttafaq alaih itu 4, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kemudian yang mukhtalaf itu ada beberapa. Salah satunya amal ahlul Madinah. Kalau di mazhab kita tidak dijadikan hujjah. Kalau Imam Malik mungkin karena beliau orang Madinah ya mungkin ya. Jadi menggunakan itu sebagai hujjah. Kalau di mazhab kita tidak boleh melaksanakan sholat tarawih 36 rakaat kecuali untuk orang Madinah khusus. Ini dikatakan amma ahlul Madinah falahum fi'luha sittan wa thalathin. Adapun penduduk Madinah boleh bagi mereka untuk mengerjakan sholat tarawih 36 rakaat. Wa in kana iktisaruhum 'ala al-20 afdal. Walaupun iktisar, jadi cuma sebatas melaksanakan 20 rakaat itu lebih afdal daripada 36 rakaat. Wala yajuzu li ghairihim dzalika.
dan tidak boleh untuk selain orang Madinah mengerjakan 36 rakaat. Alal mu'tamad, berdasarkan pendapat yang mu'tamad inda mutaakhiri a'immatina, menurut imam-imam mutaakhir, ulama mutaakhir dalam mazhab Syafi'i. Kemudian sholat sunnah yang selanjutnya adalah sholat duha. Jadi ini urutannya tadi secara yang paling afdal dan yang pokoknya secara paling afdal di urutannya itu. Diurutkan berdasarkan yang paling afdal. Yang selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha wahiyya fi thamanin afdalu. Sholat duha itu rakaatnya berapa? Maksimalnya 8 rakaat. Ini menurut Imam Romli. Imam Romli mengatakan maksimalnya sholat duha adalah 8 rakaat. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan paling maksimalnya adalah 12 rakaat. Walaupun maksimalnya 12 rakaat, tapi afdalnya adalah membatasi hanya sekedar melaksanakan 8 rakaat. Walaupun beliau berpendapat 12 rakaat itu paling banyak, tapi 8 rakaat itu afdal. Wahya tamanin afdalu. Fintani adnaha, paling sedikitnya dari sholat duha itu adalah 2 rakaat. Fintani 2, adnaha paling sedikit. Wa waqtuha huwa, dan waktu sholat duha. Kapan waktu sholat duha dilaksanakan? Yaitu min irtifa'i syamsi hatta istiwa, dari irtifa'nya syams, meningginya matahari setelah terbit, sampai qadar rumah, sampai setinggi rumah, setinggi tombak. Dan itu sudah pernah dijelaskan bahwasanya berapa? 4 derajat. 4 derajat yang mana setiap 1 derajatnya 4 menit. Berarti 16 menit. Dimulainya waktu sholat duha adalah ketika matahari meninggi sampai setinggi tombak. Hatta istiwa. Dan waktunya berlangsung sampai kapan? Istiwa. Istiwa usyams, ketika matahari itu berada tepat di atas kepala. Di dalam tadi, apakah nggak ada spesifikasi di kayak sholat Isra, sebagai sholat duha? Nah, sholat Isra itu ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Imam Romli mengatakan sholat syuruk itu ya sholat duha itu. Ya, kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan sholat syuruk ya syuruk, duha. Gitu. Ada disebut. Di Busyra Karim ada disebut. Syarah Muqaddimah Rumiyah. Jadi waktu duha berlangsung sampai sampai istiwa. Kemudian keluar waktunya itu ketika masuk waktu zuhur. Baru di situ selesai. Selanjutnya wan naflu fil laili minal muakkadi, dan salat sunnah nafilah. Maksudnya nafil nafil mutlak yang tanpa sabab ataupun waktu. Fil laili, di malam hari, minal muakkadi, termasuk yang muakkad. Jadi salat sunnah nafil mutlak yang dikerjakan di malam hari itu lebih afdal daripada salat sunnah mutlak yang dikerjakan di siang hari. Wa nadabu tahiyatan lil masjid, dan disunahkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid, yaitu salat ketika seseorang memasuki masjid. Sababnya berarti mutaqaddim, yaitu masuk masjid dulu baru dia salat sunnah 2 rakaat. Fintani fi taslimatin, 2 rakaat fi taslimatin dengan 1 salam. La aktsara, tidak boleh lebih dari 1 salam. Misal dia mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid dengan 2 salam, itu tidak boleh. Karena yang dicontohkan Nabi yaitu dengan 1 salam. La aktsara tahsulu bil fardhi wa naflin akhar. Dan salat sunnah tahiyatul masjid ini termasuk salat sunnah yang dia itu masuk di salat yang lain. Maksudnya yang dari tahta salatin ukhra. Jadi dia itu masuk kepada salat yang lain. Misal kita masuk masjid di waktu
maksudnya sholat zuhur. Di situ kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid dan sholat qobliyah zuhur. Maka kita dengan cara melaksanakan 2 rakaat sholat dengan 2 niat itu dapat dua-duanya. Atau misal kita sudah ketinggalan sholat. Jadi ketika kita masuk masjid, imamnya sudah takbiratul ihram, otomatis tidak bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Maka di situ kita takbiratul ihram, niat sholat zuhur bersamaan dengan sholat tahiyatul masjid. Kita dapat 2. Tahsulu bil fardhi wa naflin akhar. Nah, ini maksud dari nadzam bait ini. La fardhi raka'atin wala janazati. Nah, sebelumnya jadi sholat sunnah tahiyatul masjid itu didapatkan pahalanya apabila ketika ketika dia itu dilaksanakan bersamaan. Jadi niatnya itu diniatkan ketika dua-duanya diniatkan. Paham nggak ini maksudnya? Jadi ketika seseorang misal dia niat sholat qobliyah, bersamaan dengan itu dia juga meniatkan sholat tahiyatul masjid. Kalau dia meniatkan sholat tahiyatul masjid, dia dapat 2 pahala. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau Imam Romli mengatakan walaupun nggak meniatkan sholat tahiyatul masjid, tetap dapat pahalanya. Kita masuk masjid, terus kita takbiratul ihram dengan niat sholat qobliyah. Di situ kita dapat pahala tahiyatul masjid, walaupun nggak meniatkan. Menurut Imam Romli. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan harus diniatkan keduanya. Dapat 3. Dapat 3 berarti. Ya, sholat sunnah wudu, ya, qobliyah, tahiyatul masjid. Ya. Wudu Pak, wudu, tahiyatul masjid sama qobliyah. Jadi wudu, kan sholat sunnah wudu itu termasuk sholat yang dia itu yang dari tahta ghairi. Jadi yang dia itu masuk ke dalam sholat yang lain, bisa masuk ke dalam sholat yang lain. Sholat sunnah wudu, sholat sunnah istikharah, kemudian sholat sunnah safar, sholat sunnah ihram. Kemudian la fardhi raka'atin wala janazati. Tidak sholat sunnah tahiyatul masjid itu tidak bisa masuk ke dalam sholat yang dilaksanakan hanya dengan 1 rakaat saja. Kan sholat sunnah mutlak itu kan boleh 1 rakaat. Boleh 1 rakaat. Tapi misal kita meniatkan sekaligus sholat tahiyatul masjid itu nggak bisa. Karena tidak ada tuntunannya. Wala janazati, atau diniatkan bersamaan dengan sholat janazah. Orang masuk masjid sholat janazah niatnya sekaligus sholat tahiyatul masjid nggak bisa, nggak dapat. Mungkin beda nazam sholatnya. Jadi bentuk sholatnya itu beda, bisa jadi itu ilahnya. Wa sajadatin lisyukri aw tilawati, dan tidak bisa juga diniatkan bersamaan dengan sujud tilawah ataupun sujud syukur. Hadisnya adalah idza dakhala ahadukum al-masjidah falyarka' raka'ataini qabla an yajlis. Apabila salah satu dari kalian memasuki masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini hilang dengan cara apa? Maksudnya seseorang itu dikatakan dia kehilangan sholat tahiyatul masjid, tidak boleh melakukannya lagi. Itu dengan apa? Dengan duduk. Jadi ketika masuk masjid terus dia duduk, itu hilang. Kecuali kalau duduknya lupa. Terus kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau misal ini duduknya itu dikarenakan minum. Jadi masuk masjid terus haus toh, minum terus dia duduk. Di situ hilang apa enggak? Tidak hilang menurut Ibnu Hajar. Karena apa? Minum secara berdiri itu hukumnya makruh. Makanya di sini diperbolehkan untuk duduk dan tidak menghilangkan sholat tahiyatul masjid, kesunahannya.
Kemudian karir bitakriri dukhulin yaqrubu. Ulangilah dengan berulangnya masuk masjid. Walaupun masuknya itu yakrub, walaupun waktunya itu berdekatan. Jadi misalnya orang itu keluar terus masuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, keluar lagi terus masuk lagi sholat 2 rakaat tahiyatul masjid itu boleh. Karena apa? Sebabnya terulang. Sebabnya sholat sunnah tahiyatul masjid itu apa? Masuknya masjid. Maka ketika terulang sebabnya, di situ juga kesunahannya terulang juga. Boleh dilakukan kali-kali. Jadi yang dimaksud masjid itu apakah sebutan wakafnya untuk masjid atau yang khusus masjid? Yang dikhususkan, yang diwakafkan untuk masjid. Jadi sunatnya nomor itu bisa ya? Yang maksudnya dia itu agak maksudnya itu kan pernah ada diskusi ya? Kemarin ada topiknya. Apa nanti aja dibahas ya? Ya. Jadi ada ini apa namanya tarifnya itu, definisi kapan dikatakan masjid itu. Tapi ya ini yang salah yang susah itu ketika di Indonesia itu kan orang wakaf tanah itu untuk masjid gitu ya. Pokoknya saya wakafkan ini semuanya untuk masjid. Tapi beberapa dibangun kamar mandi. Kamar mandi. Iya ya. Kalau di sana di Yaman itu enggak kayak gitu. Yang masjid, kamar mandi. Karena bangun kamar mandi di masjid itu dosa, otomatis dia nanti kencing di masjid berarti. Kalau di sana, jadi fatwanya Syekh Ali Bukhari itu ketika seseorang hendak mewakafkan masjid dan kamar mandi itu sendiri-sendiri. Ini untuk masjid, ini untuk kamar mandi. Gitu. Jadi supaya biar dia itu tidak membangun kamar mandi di masjid. Nah, itu. Kalau di Indonesia yang terjadi kayaknya itu kan. Wa raka'atani ithra syamsin taghrubu. Disunahkan juga untuk melaksanakan 2 rakaat khafifah sebelum maghrib. Ithra itu akibah. Akibah itu ba'da. Jadi ba'da ghurub syams. Setelah ghurubnya syams disunahkan untuk melaksanakan 2 rakaat. Berarti qabliyah ya ini ya. Kemudian wa fa'itan naflil muaqqatin dubi qada'ahu. La fa'itan la sababi. Di beberapa cetakan gitu. Kalau di sini la fa'itun du sabab. Wa fa'itan naflil muaqqati undubi. Untuk fa'itan naflil muaqqat. Jadi disunahkan untuk apa? Mengqadha salat fa'itah nafil al muaqqat. Salat sunnah yang dia itu memiliki taukid, memiliki sebab waktu. Contohnya seperti apa? Salat witir, salat sunnah qobliyah, salat sunnah ba'diyah. Itu kan salat sunnah yang dia itu memiliki sebab waktu. Di situ apabila kita tinggalkan atau kita lupa, maka disunahkan bagi kita untuk mengqadha'nya. Jadi misal tadi malam kita belum salat witir. Kita qadha sekarang boleh. Tapi itu untuk semua. Ya, yang punya sebab waktu. Kalau dalilnya kan, kalau datanya pada bilang mana itu kalau sunat fajar sama sunat tadi yang dulu. Salat sunat fajar setelah salat fajar. Dilakukan waktu setelah subuh. Setelah subuh, tapi masuk dalam waktu subuh. Kalau ini bukan qadha. Bukan qadha. Ini nanti ada penjelasannya. Nah, di sini dicontohkan apa seperti duha, witir, rawatib. Salat duha apabila kita lupa kemarin belum salat duha atau tadi belum salat duha, kita qadha sekarang boleh. La fa'itan da sabab. Tidak boleh mengqadha salat faitah, salat sunnah yang dia itu sabab, dikarenakan sabab bukan waktu. Contohnya seperti apa? Khusuf atau salat khusuf atau salat yang lainnya istisqa. Yang lainnya contoh lain istikharah atau tahiyat. Jadi misal
kita pernah suatu ketika tidak melaksanakan sholat khusuf. Terus kita teringat, oh kemarin itu dulu itu saya nggak melaksanakan sholat khusuf. Saya ingin qadha sekarang, nggak boleh. Kalau yang sholat sunnah dikarenakan kesunahannya dikarenakan sebab itu tidak boleh diqadha. Tapi kalau dikarenakan waktu itu boleh diqadha. Kemudian wal fawru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yakhtasil fawata. Faur yaitu bersegera untuk mengqadha salat yang kita tinggalkan karena lupa, karena udzur ya. Jadi kemarin kita bahas bahwasanya salat yang kita tinggalkan karena bukan karena udzur itu wajib kita qadha secara faur. Karena apa? Zahirnya maksiat. Misal kita lupa, bukan kita lupa ya, kita meninggalkan sholat duhur misal gitu, secara sengaja sampai keluar waktunya. Di situ kita wajib untuk mengqadhanya secara segera, nggak boleh kita tunda-tunda. Karena apa? Zahirnya maksiat. Berarti seakan-akan kita itu bermaksiat terus-menerus. Padahal kalau orang bermaksiat itu segera apa? Disuruh untuk apa? Segera ikhla. Ikhla itu maksudnya segera tidak melaksanakan lagi gitu dan bertobat. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang itu meninggalkan sholat karena udzur, yaitu lupa ataupun dia itu tidur, naum sama nisyan, lupa ataupun tidur. Dan kemarin sudah kita jelaskan. Di sini hukumnya mengqadha secara faur, secara segera itu hukumnya sunnah. Kemudian tertib, urut. Misal seseorang lupa untuk mengerjakan sholat duhur dan asar, disunahkan untuk tertib, dikerjakan dulu sholat duhur baru asar, bukan dibalik. Ini sunnah. Aula, lebih utama. Liman lam yakhtasil fawata, selama tidak ditakutkan hilangnya sholat yang lain. Jadi misal gini, seseorang dia lupa melaksanakan sholat asar. Kemudian dia teringat di waktu maghrib. Dan waktu maghrib itu kan sempit. Dan dia ingatnya itu ketika mepet-mepet waktu maghrib. Mepet-mepet waktu maghrib. Yang mana waktunya itu tersisa hanya cukup untuk melaksanakan sholat maghrib saja. Nah di sini kesunahan untuk faur tadi, bersegera untuk mengqadha sholat asar tadi, itu sunnahnya hilang, nggak disunahkan. Dalam keadaan ini tidak disunahkan. Karena apa? Ketika dia mengedepankan untuk mengqadha sholat asar, otomatis nanti apa? Menyebabkan hilangnya sholat maghrib. Gitu. Nah di sini makna dari apa? Liman lam yakhtasil fawata. Pokoknya selama faur itu tidak menyebabkan hilangnya waktu lain, tidak menyebabkan keluarnya waktu sholat dari waktunya, maka di situ hukumnya sunnah. Kemudian wajaza ta'khiru muqaddamin ada walam yajuz fima yu'akhkharu tidak. Nah ini berbicara tentang seseorang yang dia itu ingin mengakhirkan sholat sunnah qobliyah dan diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat sunnah qobliyah muqaddamin yang dikedepankan. Jadi misal orang itu belum melaksanakan sholat qobliyah zuhur. Setelah sholat zuhur itu dia boleh mengerjakan sholat qobliyah zuhur. Dan di sini hukumnya bukan qadha tapi ada. Apa bedanya qadha dengan ada? Kita punya 3 istilah. Kalau kita belajar fikih ada usul fikih ada qadha, ada i'adah. Kalau ada itu fi'lul ibadah fi waqtihi al-muqaddar alaihi syar'an. Jadi mengerjakan ibadah pada waktunya yang telah ditentukan oleh syariat. Ini namanya ada. Kalau qadha itu fi'lul ibadah kharija waqtihi al-muqaddar alaihi syar'an.
mengerjakan ibadah di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Itu namanya qadha. Ada namanya i'adah. I'adah itu fi'lul ibadah marrah tsaniyah fi waqtihi. Li khalal, dikarenakan khalal. Jadi melaksanakan suatu sholat, suatu ibadah untuk kedua kalinya di waktunya dikarenakan ada khalal, ada kesalahan. Atau dikarenakan ada sesuatu nukson, kekurangan. Misal kayak salat zuhur munfarid sendirian. Kemudian ada jamaah, dia ngulang salat zuhur bersamaan jamaah ini. Nah, ini namanya i'adah. Walam yajuz fima yu'akhkharu tidak, dan tidak boleh mengerjakan sholat sholat sunnah yang memang waktunya itu di akhir tapi dikedepankan, nggak boleh. Dibalik tidak boleh. Misal masuk waktu zuhur, di situ dia ingin melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur, itu tidak boleh. Tapi kalau kebalikannya tadi boleh. Misal qobliyah dikerjakan setelah sholat zuhur itu boleh. Tapi kalau sholat ba'diyah tidak boleh dikerjakan sebelum sholat zuhur. Dibalik tidak boleh. Kemudian wa yakhrujun naw'ani jam'an bin qidha, dan keluar naw'an, dua jenis. Maksudnya dua jenis apa? Ba'diyah sama qobliyah. Maksudnya waktu qobliyah sama ba'diyah itu keluar jam'an bersamaan bin qidha, dengan berakhirnya ma waqata syar'u lima qad furidha, dengan berakhirnya waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi waktu salat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu keluar bersama-sama ketika salat fardunya itu sudah keluar waktu. Contohnya gimana? Misal salat zuhur sudah selesai, maka ketika salat zuhur sudah keluar waktu, berarti otomatis salat qobliyah dan ba'diyahnya itu sudah keluar waktu juga. Tsummal julusu jaizun fin nafli bi ghairi udhrin wa huwa nisful fadli. Kemudian julus, duduk, mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk walaupun dia itu mampu untuk berdiri, itu hukumnya jaiz, boleh. Bi ghairi udhrin, walaupun tanpa adanya udur. Jadi dia itu mampu, artinya berdiri itu mampu, tapi dia memilih untuk duduk, itu nggak masalah. Wa huwa nisful fadli, dan pahalanya adalah setengah dari berdiri. Kalau itija boleh nggak? Miring. Itija. Ya miring gitu. Bukan tidur, kan ada qaim, ada julus, ada itija. Itija itu miring. Sebelum tidur loh ya, sebelum istilqa. Istilqa itu rebahan ya. Terlentang. Itija juga boleh. Mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan itija juga boleh. Tapi pahalanya adalah setengah dari duduk. Kalau istilqa nggak boleh. Sholat sunnah dikerjakan secara istilqa itu tidak boleh. Karena tidak pernah Nabi melaksanakan. Tidak dalam syariat tidak pernah dicontohkan. Kalau fardu harus qiyam, wajib. Ini dikhususkan untuk apa? Nafil. Lanjut. Arkanus shalah. Bab arkanis shalah. Arkan itu jamak dari ruknun. Dalam mazhab kita itu ruknun, farad sama wajib itu sama. Dulu di awal sudah pernah dijelaskan bahwasanya farad, rukun, wajib itu sama. Kecuali di bab apa? Bab haji. Bab haji membedakan antara wajib dengan rukun. Di selain itu, di ibadah yang lain, rukun sama wajib sama farad itu sama, satu istilah. Rukun itu secara bahasa, lughatan apa? Janibus syai' al-aqwa. Jadi suatu sisi yang paling kuat. Kalau secara istilah atau syariat,
itu juzuk minal mahiyah la tatahaqqaq illa bihi. Jadi bagian dari suatu rangkaian ibadah yang mana suatu rangkaian itu tidak akan terjadi atau tidak akan sempurna kecuali dengan bagian itu. Kemudian di sini dikatakan arkanuha salasa asyran niyah fil fardhi qasdal fi'li wal fardhiyah. Rukun yang pertama dari sholat itu ada rukun sholat berapa? Ada berapa? 13. Salasa asyar. Ini yang mu'tamad dalam mazhab kita yang disebut dalam Minhajut Thalibin oleh Imam Nawawi. Yang disebut Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Thalibin ada 13. Yang mana ketika kita mengatakan sholat rukun sholat itu ada 13, maka di situ dengan cara apa? Dengan cara menjadikan tumakninah itu adalah hay'ah tabi'ah di rukun. Jadi suatu gerakan atau bentuk yang mengikuti rukun. Tapi kalau kita belajar Safinatun aja di sana ada berapa rukun sholat disebutkan? 17. Nah, kenapa bisa 17? Karena menjadikan tumakninah itu rukun sendiri. Ya, rukun tersendiri pada tiap rukunnya. Habis rukuk tumakninah, qiyam itidal tumakninah, sujud tumakninah, kemudian julus tumakninah. Makanya jadi banyak, jadi 17. Kemudian ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 20. Tapi yang utama adalah 13. Arkanuha thalatha asyra. Yang pertama an-niyah. Rukun salat yang pertama adalah niat. Niat ini didasari oleh hadis innamal a'malu binniyat. Tidak ada amal melainkan dengan niat. Niat ta'rifnya apa? Definisinya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi memaksudkan suatu amalan bersamaan dengan amalnya. Dan tempatnya ada di qalb, ada di hati. Adapun talaffuz itu mustahab. Yang wajib adalah niat. Wala yadhurru an nutqu bi khilafi ma fil qalb. Tidak masalah apabila ketika kita mengucapkan itu berbeda dengan apa yang ada di hati kita, yang dianggap yang di hati. Jadi misal kita ketika takbiratul ihram itu kita mengucapnya itu nawaitu fardhu dhuhri gitu. Mengucapnya duhur, tapi hatinya asar, yang dianggap yang hatinya. Atau misal dia sholat asar, mengucapnya asar tapi hatinya duhur. Nah, itu nggak sah, karena yang dianggap apa? Hatinya. Yang pertama an-niyah. Niat fil fard dalam salat fardu itu adalah qasdal fi'li. Wajib untuk qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu gimana? Yaitu usolli. Usolli ini namanya qasdul fi'li. Wal fardiyah. Wajib apa? Fardiyah. Fardiyah itu fardhon. Jadi usolli fardhon. Aujib ma'at ta'yini, dan diwajibkan bersamaan dengan ta'yin. Kalau salat fardu itu diwajibkan 3 hal, yaitu qasdul fi'li, terus ta'yin sama fardiyah. Ta'yin itu misal zuhron atau asron atau maghriban atau isya'an atau fajron, itu ta'yin. Jadi menentukan. Kemudian fardiyah itu fardhon. Jadi usalli misal fardhu dhuhri atau usalli dhuhra fardhon. Itu yang diwajibkan dalam salat fardu. Amma dus sabab wal waqti, adapun pada salat sunnah yang yaitu memiliki sebab atau memiliki waktu, yang diwajibkan adalah fal qasdu wa ta'yinul wajib. Yang diwajibkan cuma 2, yaitu qasdul fi'li wa ta'yin faqat. Qasdul fi'li dan ta'yin saja, tidak perlu menyebutkan sunatan, itu enggak perlu. Kal witri. Di sini dicontohkan seperti sholat witir. Jadi usolli witron. Nah, itu sudah cukup. Atau usolli duha atau usolli
qobliyat adz-dzuhri atau ba'diyah adz-dzuhri. Kemudian selanjutnya amma mutlaqun min nafliha fa fihi takfi niyyatun li fi'liha. Adapun salat sunnah mutlaqun min nafliha, salat sunnah mutlak, fa fihi takfi niyyatun li fi'liha, maka cukup hanya meniatkan apa? Qasdul fi'li saja, yaitu usolli, udah usolli gitu. Tanpa yang lain-lain. Enggak perlu usolli apa nafliyah mutlak gitu. Nafil mutlak atau sunnah mutlak enggak wajib. Yang wajib cuma usolli saja. Dan dikatakan semisal dengan nafal mutlak itu adalah salat-salat yang dia itu yang dari tahta ghairiha. Salat-salat yang dia itu masuk ke dalam salat-salat yang lain. Contohnya seperti salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah tawaf, salat isyraq, salat taubah, salat istikharah, salat sunnah ihram, dan lain sebagainya. Di situ juga cukup sekedar usolli saja. Duna idhafatin lidil jalali. Tidak diwajibkan dalam sholat itu untuk mengidhafahkan atau menyandarkan niatnya itu kepada Allah. Jadi nggak perlu ketika kita niat itu usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, nggak perlu. Karena apa? Yang namanya ibadah itu pasti untuk Allah. Jadi di sini tidak perlu untuk diniatkan, yaitu menyandarkan ibadahnya itu untuk Allah itu tidak perlu. Karena yang namanya ibadah itu pasti untuk Allah. Wa adadi rakaati wastiqbali. Tidak disunahkan juga untuk menyebutkan jumlah rakaat. Enggak perlu usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat gitu. Enggak perlu. Kemudian tidak diwajibkan juga untuk istiqbal menyebutkan istiqbalul kiblah. Di sini dikatakan apabila seseorang ketika dia niat dan menyebutkan jumlah rakaatnya, tapi jumlahnya itu salah, maka dikatakan salatnya tidak sah, malah tidak sah. Ya, sesuatu yang tidak wajib terus dia malah melakukannya, kalau salah ini malah berbahaya. Jadi misal salat maghrib itu 3 rakaat, tapi dia salah malah 4 rakaat gitu, 4 rakaat. Di situ malah salatnya tidak sah. Paling aman ya itu tadi, qasdul fi'li wa ta'yin wal fardhi, ya udah. Enggak perlu pakai bahasa Indonesia. Kemudian tidak disunahkan juga untuk menyebutkan kita itu sholat di belakangnya siapa. Jadi misal usolli fardhu dhuhri khalfa Zaid, aku niat sholat duhur fardu di belakangnya Zaid, nggak perlu. Ternyata imamnya bukan Zaid, imamnya misal siapa, Joko gitu mungkin ya, misal ya. Nah di situ maka sholatnya masih tidak sah. Kecuali kalau dia mengatakan hada, usolli fardhu dhuhri khalfa Zaid hada. Nah di situ ternyata imamnya Joko, nggak masalah, nggak batal. Sanin qiyamu qadiril qiyami. Yang kedua, rukun yang kedua adalah apa? Qiyam. Dalam salat fardu diwajibkan untuk qiyam bagi yang mampu. Ada garis bawahnya, bagi yang mampu. Jadi qiyam itu wajib dalam salat fardu bagi yang mampu. Dengan cara menegakkan tulang punggungnya. Jadi kalau dia mampunya tegak ya harus tegak. Kalau mampunya tegak tapi dia malah bungkuk ya nggak sah salatnya. Terus kemudian wasalithun takbiratul ihrami. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang namanya takbiratul ihram itu mengangkat tangan apa ucapan Allahu Akbar? Ucapan Allahu Akbar.
Adapun raf'ul yadaini itu tidak wajib. Raf'ul yadaini tidak wajib. Yang dinamakan takbiratul ihram adalah mengangkat tangan, dan dinamakan takbiratul ihram kenapa? Karena yahrimu makana halalan qablaha. Jadi dia itu mengharamkan sesuatu yang sebelumnya itu halal. Orang sholat itu dia diharamkan untuk makan, diharamkan untuk berbicara, diharamkan untuk minum. Yang mana makan, minum, dan berbicara itu adalah sesuatu yang dihalalkan sebelum dia takbiratul ihram. Makanya takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram karena dia tuharimu makana halalan qablaha. Dan takbiratul ihram disyaratkan diletakkan ketika dia dalam keadaan berdiri. Jadi misal ketika dia misal kesusu, lari, kemudian ngerem diri, terus Allahu Akbar, itu enggak sah. Karena dia meletakkan Allahu Akbar ketika dia bungkuk. Jadi meletakkan takbiratul ihram harus dalam keadaan qiyam bagi yang mampu. Bagi yang mampu berdiri maksudnya. Walau mu'arrafan anit tankiri. Walaupun kita itu mentakrifkan Allahu Akbar itu tidak masalah. Jadi lafadznya itu enggak harus Allahu Akbar. Walaupun kita itu Allahul Akbar, ada alnya, Allahul Akbar. Ini makna walau mu'arrafan anit tankiri. Jadi ditakrif akbarnya itu ditakrif dikasih al. Itu tidak masalah. Tetap sah. Terus lafadz takbiratul ihram itu harus Allahu Akbar, tidak boleh diganti yang lain. Misal Ar-Rahmanu Akbar, tidak boleh. Atau diganti Allahu A'zam, tidak boleh. Lafadznya harus Allahu Akbar. Kemudian harus urut, tidak boleh dibalik. Misal Akbar Allah, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Wa qarinin niyata bitakbiri. Dan niatnya itu harus dibarengkan dengan ketika dia takbiratul ihram. Jadi niat sholat itu harus dibarengkan ketika takbiratul ihram. Nah, di sini ada yang namanya muqaranah urfi, ada muqaranah hakiki. Ada hukmi, ada hakiki. Bedanya apa? Muqaranah hukmi itu adalah dengan meletakkan niat sholat itu di salah satu bagian dari takbiratul ihram. Tapi kalau hakiki itu harus dari awal takbiratul ihram sampai akhirnya takbiratul ihram itu harus ada niatnya semua. Ini di sini ada penjelasannya. Itu namanya muqaranah. Kemudian ada namanya istihdar hukmi sama istihdar hakiki. Istihdar itu maksudnya menghadirkan makna sholat, dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan lain sebagainya itu di pikirannya. Itu ada yang hukmi, ada yang hakiki. Kalau hakiki itu jadi semuanya itu diistihdarkan semua, dihadirkan semua. Tapi kalau hukmi itu cuma secara ijmal, secara global. Yang wajib itu yang hukmi. Adapun hakiki susah kalau misal dilaksanakan. Di sini dikatakan fi kullihi hatman. Fi kullihi hatman. Jadi dikatakan muqaranah hakiki itu wajib. Menurut matanya ini. Asyara bihi ila annahu la yakfi tauzi'ul manwi ala takbir. Bal la budda min muqaranatihi li takbir kullihi. Jadi wajib untuk membarengkan niatnya itu bersamaan dengan takbir dari awal sampai akhir. Bi an yabtadi'a bihi ma'a ibtidaihi wa yunhihi ma'a intihaihi. Dan ini tentunya sangat susah sekali. Wa mukhtarul imam wan Nawawi wa hujjatul lil Islam. Akan tetapi imam kalau dalam mazhab itu yang dimaksud siapa? Imam Juwaini, Imam Abdul Malik Al-Juwaini, Imam Haramain, Abul Ma'ali. Meninggal tanggal tahun 478 kalau nggak salah.
meninggal tahun 478. Ya, kurang lebih 478. Kemudian Wan Nawawi, Imam Nawawi. Kemudian diikuti dengan Hujatul Islam. Hujatul Islam siapa? Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, At-Tusi, meninggal 505. Tiga imam ini memilih pendapat atau lebih condong ke pendapat bahwasanya yang wajib itu bukan muqaranah hakiki melainkan muqaranah hukmi. Yaitu cukup membarengkan niat itu di salah satu juzuk atau bagian dari takbiratul ihram. Ini penjelasannya, bi an yakuna qalbul fa'ili mustahdhiran niyati ghaira ghafili, yaitu dengan cukup dengan cara hati itu dia itu istihdhar, menghadirkan hati orang yang mau sholat itu menghadirkan niat tanpa adanya ghaflah, tanpa adanya blank, tidak ngeblank. Sawa'un fi awal takbir au fi wasatihi au fi akhiri. Walaupun itu istihdhar muqarrahnya itu di awal atau di akhir takbir atau di tengah, enggak masalah. Yang penting ada istihdharnya di takbirnya. Karena kalau kita menggunakan muqaranah yang hakiki itu otomatis susah. Dan itu menyebabkan waswasah. Makanya sering kita melihat itu orang Allah nggak jadi-jadi itu. Kita lihat itu karena itu tadi muqaranah hakiki tadi. Summan hana li ajzihi an yantasib man lam yutib yaq'udu kaifama yuhib. Di sini adalah menjelaskan bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan rukun yang keberapa tadi? Yang kedua, yaitu qiyam. Kalau orang nggak bisa qiyam gimana? Summan hana li ajzihi. Kemudian inhina. Inhina itu apa namanya? Bungkuk, membungkuk li ajzihi bagi orang yang dia itu tidak sanggup untuk qiyam. Kalau tidak sanggup qiyam dia boleh membungkuk. Misal karena usia misalnya, usia renta, umurnya sudah 80 tahun, otomatis di situ tulang punggungnya sudah tidak bisa diluruskan lagi. Maka di situ dia boleh untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berbungkuk. Dan otomatis kalau dia ingin rukuk harus menambah bungkuknya agar terbedakan antara qiyam dengan rukuk. Tapi kadang-kala ada yang kakek-kakek itu memang bungkuknya sudah seperti rukuk. Jadi bedanya rukuk dengan qiyam cuma meletakkan tangan di dengkul saja. Itu terjadi di kampung saya ada kayak gitu. Suman hana li ajzihi an yantasib. Man lam yutiq yaq'udu kaifama yuhib. Bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri, malam yutiq. Tidak mampu, maksudnya tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan dia untuk duduk, sholat dalam keadaan duduk. Karena penjelasan hadis sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kaifama yuhib. Jadi boleh duduk bagaimanapun bentuk duduknya. Gak harus iftiras, gak harus tawaruk, gak harus tarobu. Gak harus iftiras itu duduk di antara dua sujud itu, gini dulu. Kalau tarobu itu bersila, kalau tawaruk itu ngipot tahiyat. Jadi tidak disyaratkan harus gimana duduknya, pokoknya duduknya boleh, selonjoran juga boleh. Tapi yang afdol adalah kalau seseorang sholat dalam keadaan duduk, maka dia afdalnya itu dengan cara iftiras. Kalau nggak bisa iftiras berarti tarobu. Kalau nggak bisa tarobu, tawaruk. Jadi urutan afdaliyahnya. Berarti ketika seseorang sholatnya duduk, rukuknya gimana? Rukuknya dengan cara ini, gini rukuk, dan mendekatkan wajahnya itu ke tempat sujudnya, gitu.
Sujudnya gimana? Apakah sujudnya dengan cara duduk? Sujudnya harus sujud. Sujudnya harus sujud. Karena ada kaidah mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih bisa dilakukan, yang masih mudah, masih bisa mudah untuk dilakukan itu tidak hilang atau tidak gugur karena adanya sesuatu yang maksur, yang sulit. Misal orang habis operasi mata, kayak Pak di saya habis operasi mata, itu kata dokter nggak boleh rukuk, nggak boleh sujud. Bukan berarti dia nggak boleh rukuk, nggak boleh sujud, terus dia meninggalkan iktidal atau meninggalkan duduk. Jadi sholatnya nggak terus berdiri terus ini nggak. Dia tetap melakukan duduk, melakukan iktidal. Yang tidak bisa dilakukan ya diganti, yang bisa dilakukan tetap dikerjakan. Malah yudraku kulun, la yutraku kulun. Yang tidak bisa digapai semuanya tidak ditinggalkan semua. Wa ajizun 'anil qu'udi shalla li janbihi wa bil yamini aula. Bagi orang yang ajiz, orang yang tidak mampu 'anil qu'udi dari duduk, shalla, maka sholat li janbihi dengan cara ittija, yaitu miring. Miringnya ke kanan dengan bersandar ke kanan atau kiri, wabil yamini aula, dengan bersandar yang kanan. Jadi gini, lebih afdal. Wassalatuhu ala janbil ayman aula min kaunihi ala janbil aisar. Wa in kana kullu minhuma jaizan, lakin yukrah ala aisar bila udur. Akan tetapi kalau miring dengan ini yang kiri itu hukumnya makruh. Terus pertanyaan, kalau orang sholatnya berdiri itu itijahul kiblahnya, menghadap kiblahnya dengan apa? Dengan dada. Jadi iltifat itu tidak membatalkan sholat. Jadi sholatnya tolah-tolah itu enggak masalah. Tapi makruh. Kalau dalam keadaan duduk, itijahnya pakai dada juga sama. Kalau miring, dada dan wajah. Terus di sini waman khusyu'uhu, ini tambahan. Ini tambahan. Kalau di matan zubatnya nggak ada. Ya kan Ustaz? Ya. Waman khusyu'uhu idza qama dhahab shalla wujuban qa'idan kaifa ahab. Dan bagi siapapun, bagi seseorang yang khusyuknya itu hilang apabila dia itu berdiri, shalla wujuban qa'idan kaifa ahab, maka diperbolehkan bagi dia untuk sholat dalam keadaan duduk. Maksudnya gimana? Dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Sebenarnya dia itu bisa berdiri, mampu untuk berdiri. Tapi dikarenakan misal imamnya itu bacanya kepanjangan. Imamnya itu membacanya misal Al-Baqarah 1 sampai akhir gitu kan. Jadi dia kalau sholat berdiri, tapi kalau misal bacaannya itu surat-surat juz 30 yang pendek-pendek itu mampu. Tapi kebetulan imamnya bacanya panjang. Nah, di pertengahan surat dia nggak kuat karena udah tua. Maka ketika dia sudah goyah itu, boleh dia duduk. Nah, ketika nanti semangatnya balik lagi, kesanggupannya balik lagi, berdiri lagi. Gitu. Ini bait tambahan. Kemudian thumma yusalli ajizun ala qafah wa birruku'i wasujudi aumah birra'si. Kemudian yusalli ajizun. Ajiz apa? Tidak mampu apa? Ketika itijat tidak mampu. Seseorang itijat tidak mampu. Berdiri nggak mampu, duduk nggak mampu, itijat tidak mampu. Maka sholatnya gimana? Ini apa namanya? Dengan cara istilqa, yaitu berbaring. Berbaring kemudian dia sholatnya itu dengan isyarat dengan kofah. Kofah itu ini. Jadi menjadikan bantal atau sesuatu yang lain itu untuk mengangkat kepalanya sedikit. Nah, ketika dia rukuk berarti mengangkat kepalanya gini. Kalau sujud diangkat lebih tinggi.
Gitu. Ini makna wabir ruku'i wasujudi awmah biroksi. Jadi berisyarat dengan kepalanya. Nah kalau sholatnya berbaring berarti istiqbalul kiblahnya pakai apa? Pakai akhmas. Akhmas itu ini loh, dekuan kaki. Nah tapi kiblahnya pakai itu, dekuan kakinya. In ya'jiz fabil ajfani. Kalau misal tidak bisa isyarat dengan kepala. Jadi tidurnya itu dengan cara sholatnya itu dengan cara berbaring, tapi dia tidak mampu untuk berisyarat dengan kepala. Maka di sini dia diperbolehkan untuk berisyarat dengan ajfan. Ajfan itu mata. Dengan idep. Dengan bulu mata atau dengan mata. Jadi berisyarat dengan matanya. Kemudian lil ajzi ajral qalba bil arkani. Kalau masih tidak bisa juga dengan ajfan, dengan mata, gimana? Ya udah, dengan hati. Jadi menganggap seolah-olah kita itu dalam keadaan sholat dengan hatinya. Gitu. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan. Wala yajuzu tarkuha liman aqal wa ba'da ajzin in yutik syai'an fa'al. Wala yajuzu tarkuha, tidak boleh meninggalkan sholat. Liman aqal, bagi orang yang masih berakal. Selama orang masih punya akal, di situ tidak boleh meninggalkan sholat. Karena mana tuh taklif, gantungannya taklif itu apa? Akal. Wa ba'da ajzin in yutik syai'an fa'al. Setelah ajiz, setelah tidak mampu untuk melaksanakan sholat, terus pada akhirnya dia bisa melaksanakan beberapa rukun. Ya, di situ harus dilakukan. In yutik syai'an, kalau bisa beberapa dari rukun ya dikerjakan sesuai kemampuan dia. Kemudian walhamdu la fi raka'atin liman subiq bi bismi wal hurufi wasyaddi nutiq. Rukun yang selanjutnya, berarti rukun keberapa ini? Keempat. Rukun yang selanjutnya adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Walhamdu, alhamdu di sini yang dimaksud adalah Al-Fatihah. La fi raka'atin liman subiq. Tidak, jadi diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah kecuali di rakaat yang mana dia itu kedahuluan. Kecuali dia itu masbuk, dalam keadaan masbuk. Masbuk itu apa? Masbuk itu orang yang dia tidak bisa membaca Al-Fatihah secara sempurna dalam keadaan bersamaan dengan imamnya itu berdiri. Jadi misal dia itu bacanya setengah tok, ya termasuk kehitung masbuk. Tapi masbuk di sini bukan masbuk yang kita pahami yang terus ketinggalan satu rakaat, bukan itu ya. Atau kita menjumpai imam dalam keadaan rukuk, itu juga masbuk. Secara nama masbuk, tapi tidak dikatakan sebagai orang yang ketinggalan satu rakaat. Mana di sini? La fi raka'atin liman subiq bi lam yudrik ba'da tahrumihi ma'al imam zamanan yasauha. Jadi yang dinamakan masbuk itu adalah ketika menjumpai imam dalam keadaan berdiri, terus dia tidak bisa menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Dan semisalnya itu bagi orang yang dia itu ketinggalan dari imamnya karena udzur 3 rakaat. Jadi ketinggalan imamnya karena udzur sudah 3 rakaat. Di situ sholatnya nggak batal. Padahal kalau kita ketinggalan imam 2 rakaat itu batal. Ya kan? Ini kalau dengan udzur, kalau tanpa udzur. Kalau dengan udzur itu tidak masalah. Contoh udzur apa? Imamnya bacanya cepat gitu. Mungkin karena dia keturunan Valentino Rossi gitu kan. Ngebut. Nah, terus makmumnya itu mbah-mbah yang mana bacanya itu pelan-pelan. Dia ketinggalan 3 rakaat, 3 rukun. 3 rukun dari imamnya itu nggak masalah. Nggak masalah, tidak batal soalnya. Padahal kalau sengaja itu berapa? Yang 2 rakaat batal. Tapi dia dikatakan ketinggalan 1 rakaat juga ketika dalam udzur ini. Jadi 3 rakaat, yang 3 rakaat 3 rukun yang panjang maksudnya.
man takhalafa 'anil imami li udrin bi salasati arkanin tawilah. Jadi misal makmumnya dalam keadaan berdiri, baca Al-Fatihah. Imamnya itu sudah selesai Al-Fatihah. Terus imamnya ruku. Ini masih berdiri. Ini berapa rukun? 1. Kemudian i'tidal. I'tidal nggak dihitung karena dia rukun qasir. Rukun pendek. Kemudian sujud. Sujud berapa rukun? 2. Dan masih berdiri makmumnya ini, masih baca Al-Fatihah, menyempurnakan Al-Fatihah. Kemudian duduk nggak dihitung karena apa? Rukun qasir. Kemudian sujud lagi. Nah, sujud lagi ini hitung berapa? 3. Kemudian ketika imamnya berdiri nggak batal. Jadi makmumnya tetap melaksanakan sholatnya, tetap mengikuti imamnya. Tapi dikatakan bagi makmumnya itu ketinggalan 1 rakaat. Tidak menyebabkan batalnya sholat. Karena dia itu ketinggalan karena apa? Karena udzur. Karena udzurnya apa? Yaitu tadi butuh fil qiraah. Bacanya itu lambat. Walhamdulillah fi rakaatin liman subik bi bismi wal huruf wa syaddin nutib. Jadi termasuk dari ayat Al-Fatihah adalah basmalah. Basmalah itu wajib untuk dibaca. Wal hurufi, dan hurufnya harus disempurnakan, tidak ada boleh ketinggalan. Berapa jumlah huruf Al-Fatihah? 156. 156 dengan qiraah Maliki Yaumiddin. Ma-nya panjang, Maliki Yaumiddin. Kalau ma-nya pendek 155. Dan ini hurufnya harus disempurnakan semua, didatangkan semuanya, tidak boleh ada yang ketinggalan. Kemudian wasyaddi nutaq, dan harus menyempurnakan tasdidnya. Tasdid Al-Fatihah ada berapa? 14. Ada 14 tasdid. Sekiranya seseorang itu dia menghilangkan tasdid 1 saja, maka di situ qiraahnya sholatnya batal langsung. Malah sholatnya batal. Tentunya ini kalau inta'amad wa alima loh ya. Kalau dia itu sengaja dan dia itu tahu hukum ini, makanya sholatnya batal. Misal dia itu meninggalkan 1 tasdid, contohnya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iya gitu ya. Bukan iya tapi iya. Iya karena berdua. Nah itu kalau dia tahu hukumnya, dia sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau misal karena lupa atau kesleo lidahnya itu, di situ cukup untuk mengulangi kata itu saja. Karena pada hakikatnya yang namanya tasdid itu 2 huruf. Kalau dia menghilangkan tasdid di situ mengurangi huruf. Lau abdalal harfa biharfin aqala wa wajibun tartibuha ma'al wila. Sekiranya seorang yang sholat itu mengubah 1 huruf dalam Al-Fatihah dengan huruf yang lain, maka abtola apa ini? Sholatnya atau qiraahnya, bacaannya. Yang batal qiraahnya, bukan sholatnya ya. Qiraahnya di kalimat itu, di kata itu. Dan orang yang mengubah huruf dengan huruf lain itu dinamakan apa? Al-Faq. Al-Faq itu orang yang mengubah huruf dengan huruf yang lain. Kalau yang mengidgomkan sesuatu yang tidak idgom, itu dinamakan sebagai arad. Al-Faq dan arad. Arad itu mengidgomkan sesuatu yang bukan idgom. Contohnya muttaqim, ihdinas siratal muttaqim. Harusnya mustaqim tapi muttaqim diidgomkan. Terus kemudian wajibun tartibuha ma'al wila, wajib ketika membaca Al-Fatihah itu harus tertib antara 1 ayat dengan ayat yang lainnya, tidak boleh dibolak-balik. Kemudian ma'al wila diwajibkan untuk mualah berkelanjutan.
Kemudian di sini dijelaskan mualah itu maksudnya mualah gimana? Wa bis sukutin qata'at in kathra, dengan sukut in qata'at in kathra, apabila sukut dengan diamnya itu, kalau diamnya panjang maka di situ dikatakan bacaan Al-Fatihahnya terputus. Ketika di pertengahan baca Al-Fatihah dia diamnya panjang, lama, di situ dikatakan Al-Fatihahnya batal, bacaan Al-Fatihahnya batal. Dia harus mengulang bacaannya dari awal lagi. Au qalla ma qasdin liqat'in naqara, atau dia itu diamnya sebentar, tapi bersamaan dengan diam sebentarnya itu dia meniatkan dari diamnya apa? Memutus bacaan Al-Fatihah. Jadi misal Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, tadi kan ada berhenti, berhentinya sebentar saja sebenarnya. Tapi meniatkan dari berhentinya itu apa? Qat'ul qiraah, memotong bacaan. Maka di situ dikatakan bacaannya juga batal, bacaan Fatihahnya. Kemudian li sujudihi wa ta'minin wala su'alihi lima imamuhu ta'ala. Tidak masalah apabila berhenti walaupun lama, tapi dikarenakan untuk sesuatu yang memang disunahkan dalam sholat. Contohnya adalah li sujudi, untuk sujud tilawah. Jadi ketika makmum itu kan dia disunahkan untuk membaca Al-Fatihah setelah selesainya imam membaca Al-Fatihah, ya kan? Nah, ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian mulai membaca surat, kita sebagai makmum masih membaca Al-Fatihah. Di pertengahan kita membaca surat Al-Fatihah, imamnya baca surat ayat sajdah, kemudian sujud tilawah. Di situ kita boleh memotong bacaan Al-Fatihah kita, walaupun lama, karena apa? Digunakan untuk ini tadi, mengikuti imam sujud tilawah tadi, nggak masalah. Atau takmin, untuk takmin, surahnya gimana? Gambarannya gimana? Kalau memotong qiraatul Fatihah karena takmin itu baca amin gitu. Itu ketika misal kita membaca Al-Fatihah ketika imam membaca Al-Fatihah di pertengahan. Imam baca Al-Fatihah di pertengahan, kita baru mulai. Nah, ketika imam selesai baca Al-Fatihah, kita disunahkan untuk amin. Padahal kita di situ dalam keadaan masih membaca Al-Fatihah. Kita boleh potong bacaan Al-Fatihah itu, berhenti dulu untuk ngomong amin, karena amin di sini disunahkan. Boleh. Ya, tapi tidak disunahkan. Wala su'alihi lima imamuhu ta'ala, atau boleh memotong bacaan Al-Fatihah untuk menjawab bacaannya imam. Soal itu maksudnya soalur rahmah. Ketika imam itu membaca ayat rahmah atau membaca surat Adzab, kita di situ disunahkan untuk menjawabnya. Kayak alaihissallahu bi ahkamil hakimin wa ana minasyahidin. Gimana? Wa ana ala dzalika minasyahidin. Disunahkan untuk ngomong kayak gitu. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Padahal dia dalam keadaan masih membaca Al-Fatihah. Nah, ketika imam membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, di situ disunahkan untuk mengucapkan wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian melanjutkan Al-Fatihahnya sampai selesai. Soal di sini maksudnya soalur rahmah. Termasuk yang diperbolehkan untuk memotong Al-Fatihah. Udzur yang lain, contohnya apa? Rad alal imam, membenarkan bacaan imam. Imamnya lupa. Kita masih baca Al-Fatihah, imamnya lupa, kita benarkan. Nah, di situ tidak dikatakan kita memotong bacaan, memotong bacaan Fatihah. Selanjutnya, summa minal ayati sab'un wal wila aula minat tafriqi summa dzikrula yanqusu an hurufiha. Summa minal ayati sab'un. Ini adalah penjelasan tentang bagaimana apabila seseorang itu tidak hafal Al-Fatihah, tidak bisa membaca Al-Fatihah karena dia baru masuk Islam, misal gitu.
Tsumma minal ayati sab'un wal wila. Aula minat tafriq. Yaitu boleh dengan cara mengganti dengan ayat yang lain, surat yang lain, ayat yang lain. Misal dia nggak hafal Al-Fatihah, tapi dia malah hafal Al-Baqarah 1 sampai akhir, misal gitu. Misal ini misal. Gitu. Di situ dia boleh mengganti Al-Fatihah itu dengan surat Al-Baqarah ini tadi. Dan kalau bacanya urut itu lebih utama daripada tidak urut. Jadi misal dia itu baca ayat 1 sampai 7 gitu, untuk menggantikan surat Al-Fatihah. Itu lebih utama daripada dia bacanya itu pencar-pencar. Bolak-balik, ayat 7 dulu dibaca, terus ayat 5, ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 3 gitu. Ini makna apa? Aula minat tafriq. Jadi mualah atau tertib itu dia lebih lebih utama daripada tafriq. Tsumma dzikrula, atau semisal dia itu tidak menghafal ayat lain, tidak menghafal surat lain, maka boleh diganti dengan cara apa? Membaca dzikir. Tapi disyaratkan dari ayat dan dzikir tadi, ayat dan dzikir yang menggantikan Al-Fatihah, disyaratkan jumlah hurufnya tidak boleh kurang dari huruf Al-Fatihah. Walaupun dhon, nggak harus yakin, nggak harus plek 156 itu enggak, tapi dhon, secara dhon itu kira-kira ini sudah sampai. Contohnya Pak, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim masyaallahu kana wa lam yasha lam yakun. Contoh zikir. Summa waqaf biqadriha. Kalau misal tidak apal ayat, tidak apal Al-Fatihah, tidak apal zikir, apa yang dilakukan? Ya udah berdiri semisal orang baca Al-Fatihah. Normalnya orang baca Al-Fatihah misal 2 menit, maka dia berdiri selama 2 menit, diam maksudnya. Diam selama 2 menit. Gitu. Tapi kalau misal orang baca apal Al-Fatihah tapi cuma ini toh, ayat kedua toh, gimana? Ya ayat kedua itu dibaca di tempatnya, ayat yang sebelum dan setelahnya itu diganti dengan yang lain, dengan sesuatu yang dia hafal. Dan kenapa di sini Al-Fatihah itu tidak boleh diterjemahkan? Jadi pensyariatannya itu bagi orang yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, bukan dengan cara diterjemahkan ke dalam bahasa yang dia mampu, tapi malah justru disuruh mengganti dengan zikir ataupun ayat yang lain. Kenapa? Berbeda dengan takbiratul ihram. Orang nggak mampu takbiratul ihram ngomong Allahu Akbar itu boleh diterjemahkan. Orang nggak mampu salam itu boleh diterjemahkan. Tapi kenapa Al-Fatihah tidak boleh? Kenapa? Karena Al-Quran itu lafadznya apa? I'jaz, mu'jiz. Jadi tidak boleh diganti. Yang berkenaan dengan Al-Quran tidak boleh diterjemahkan karena lafadznya itu i'jaz. Kemudian warka biantana lakaf lirukbatin bilin haina. Rukun yang selanjutnya adalah rukuk. Dan rukuk paling minimal. Rukuk paling minimal adalah dengan cara bukan dengan cara ya. Jadi kapan dikatakan rukuk itu sudah sah, paling minimalnya itu, yaitu dengan sekedar sekiranya dia meletakkan tangannya ke dengkulnya apa? Ke lututnya, maka di situ sampai. Gitu. Tapi di sini yang dihitung itu adalah tangannya orang yang normal, bukan tangannya, misal tangannya itu 2 meter terus gini, itu enggak. Jadi yang dihitung adalah dengan tangannya orang normal. Itu minimalnya orang rukuknya itu sah, tapi maksimalnya, afdolnya itu adalah dengan cara menjadikan tubuhnya itu seperti sahifah wahidah, seperti apa namanya, satu helai kertas gitu, jadi lurus.
Dan disunahkan juga untuk meletakkan tangannya di dengkulnya. Itu sunnah. Meletakkan tangan di dengkul itu sunnah. Kenapa? Terakhir tuh, balik i'tidal. Rukun yang selanjutnya adalah i'tidal. Wal i'tidal audun ila makana qablahu fazal. Yaitu rukun selanjutnya adalah i'tidal, yaitu kembalinya seorang yang sholat dari rukuk ke qiyam. Itu dinamakan i'tidal. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Itu di mana itu?